Selamat pagi jemaat yang terkasih, jumpa lagi di Renungan Pagi GKI Cibadak. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni tidak ada seperti Allah kita. Maka marilah kita buka di dalam doa, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah kesibukan dan keletihan kami, Tuhan izinkan kami untuk dapat beristirahat dengan damai sejahtera, dengan aman tentram. Dan di pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh bangun kembali, biarlah hikmat Tuhan dan kasih Tuhan yang pertama kali memenuhi hati kami, sehingga untuk satu hari ini ke depan, kami terus dapat melihat Tuhan sebagai gembala yang baik, yang selalu menuntun kami bukan kepada kecelakaan, melainkan kepada padang rumput yang hijau. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kehidupan kita masing-masing, sadarkah bahwa kita ini sebetulnya sering terintimidasi? Mengapa bisa? Karena sebetulnya ketika kita menyadari lebih lanjut bahwa permasalahan yang kita hadapi itu adalah hal-hal yang kasat mata atau hal yang nampak serta nyata untuk kita. Baik itu tugas, pekerjaan kita, atau bahkan ketika kita menghadapi orang-orang yang memberikan tekanan kepada kita. Semuanya itu kan dapat kita dengar, dapat kita lihat, dan dapat kita rasakan. Nah, menghadapi hal-hal yang mengancam, yang menantang, yang membuat kita ada di dalam tekanan-tekanan, ini seringkali membuat kita lupa bahwa ada Allah yang selalu menyertai. Hanya saja Allah itu tidak kita lihat dengan mata jasmani kita. Inilah yang seringkali terjadi, bukan? Bahwa di luar sana pun ada banyak orang yang sudah melupakan hal ini, bahwa Allah tetap menyertai, hanya saja Ia tidak kelihatan di depan mata kita. Sehingga lambat laun, Dia justru berubah menjadi merasakan atau menghayati bahwa Allah itu tidak ada. Sungguh menyedihkan. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Nah, pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan tema ini, mari kita ingat kembali bahwa di dalam kebaktian minggu kita ada sebuah momen di mana kita mendeklarasikan kembali iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Apakah fungsinya itu? Nah, fungsinya adalah supaya kita terus mengingat dan kita terus memperbaharui iman kita terhadap siapakah Allah yang kita percaya itu. Karena kita bisa saja bertanya kepada seseorang, percayakah engkau kepada Tuhan? Maka orang itu juga bisa menjawab, ya, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi belum tentu orang langsung bisa menjawab ketika pertanyaan ini berlanjut mengenai siapa Allah yang kamu percaya. Nah, maka di dalam keseharian kita pun kita perlu untuk terus mengingat siapakah Allah yang menyertai kita itu. Nah, mari kita lihat menurut 1 Samuel 2 ayat kedua, siapakah Allah itu? Allah yang menyertai kita ialah yang pertama, bahwa Ia satu-satunya yang kudus. Ini berarti bahwa Allah ketika Dia adalah satu-satunya yang kudus, maka hanya Dialah yang dapat menuntun kita.
untuk dapat hidup kudus di dalam berbagai situasi. Ini masih ada hubungannya ketika kita merenungkan di tema kemarin, memilih yang benar. Karena ketika Allah yang kudus ini menuntun kita di dalam berbagai situasi hidup kita, disitulah kita sebetulnya tengah dituntun untuk hidup kudus. Bukan hanya hidup atau memilih yang benar, tetapi juga hidup yang kudus sesuai dengan jati diri Allah sendiri. Bagaimana bisa bahwa Allah yang kudus yang menyertai kita itu menuntun kepada sesuatu yang tidak kudus? Tidak mungkin. Dan yang kedua adalah Allah sebagai gunung batu. Saudara-saudara bisa melihat gambar di samping. Di situ ada sebuah kota benteng yang terletaknya bukanlah di pesisir pantai, bukanlah di dataran yang rendah, tetapi dibangun di atas gunung. Mari kita bayangkan apabila kota itu diserang oleh musuhnya, apakah musuh itu akan mudah membobol kota tersebut? Tentunya akan kesulitan. Jangankan untuk menyerang, untuk sampai ke pintu gerbang kota itu saja pun sudah dibutuhkan perjuangan. Jalan menuju ke atas pasti selalu lebih berat daripada kita berjalan di medan yang datar. Maka dari itu ketika kita menghayati bahwa Allah, seperti kata Samuel tadi, sebagai gunung batu, ketika ada musuh dalam tanda kutip begitu ya, ada pergumulan, ada hal-hal yang menantang, yang mengancam kita bisa berlindung ke atas, ke gunung batu itu. Sehingga musuh yang tadinya mengancam kita, mudah mengejar kita, sekarang dia harus menghadapi gunung tersebut. Yang kita percaya bahwa gunung ini pun gunung yang tidak ada duanya, pelindung yang tidak ada duanya dalam hidup kita. Nah, dalam dua hal ini saja, mari kita resapi apakah memang Allah memiliki citra yang demikian di dalam hati kita. Dan kita juga bisa melihat bagian-bagian firman Tuhan yang lain yang menggambarkan Allah itu misalnya seperti gembala yang baik, seperti seorang bapa yang selalu sayang terhadap anak-anaknya, sebagai raja yang adil, dan lain sebagainya. Namun yang terpenting adalah bahwa kita perlu mengingat senantiasa bahwa kuatnya citra Allah di mata kita itu sangat mempengaruhi keteguhan iman kita. Ketika kita sudah kabur citra Allahnya, maka kita pun juga pastinya akan kesulitan untuk mencari Allah tersebut. Karena kita seolah-olah menjadi tidak mengenal siapa Allah. Dan dari pengalaman-pengalaman hidup, marilah kita juga senantiasa selalu membandingkan apa yang terletak di dalam kata-kata firman Tuhan dengan pengalaman kita bersama Allah di situasi yang nyata. Sehingga kita sendiri memiliki sebuah gambaran yang personal tentang siapakah Allah itu. Sehingga kita tidak bisa lagi hanya bisa mengatakan katanya Allah hanya begini. Atau katanya Allah itu adalah begini. Tetapi kita bisa mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa dari yang saya rasakan, Allah saya adalah begini dan begitu. Itulah yang kita harus pegang. Nah, maka pada hari ini, saudara-saudara, marilah kita mulai hari ini dengan sebuah iman bahwa ketika kehidupan gencar untuk memberikan ancaman dan tantangan, kekuatan kita terletak pada memandang dan mengingat siapa Allah kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang merupakan gunung batu, pertahanan kami, dan juga Allah yang kudus. Kami akan memulai hari ini dengan iman dan gambar Allah yang demikian. Sehingga ketika ada pergumulan yang kami dapat lihat,
kami dapat dengar, kami dapat rasakan. Hal-hal itu tidak akan membuat kami merasa terancam, tetapi kami senantiasa selalu merasakan penyertaan Allah. Karena kami percaya bahwa Allah selalu lebih besar daripada pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami di dalam satu hari ini, karena kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.